Jangan sekali-kali kamu gunakan alasan sekolah. Sebelum Doro pergi, tolong jawab satu pertanyaan saya, Doro. Apakah Doro masih ingin memperjuangkan derajat perempuan? Saya akan menjamin anak dan cucu saya tidak mengalami nasib yang sama. Dino iki wis ditiwandine kowe dadi Raden Ayu. Kartini dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan menulis dan pemikiran yang visioner. Secara tidak langsung, ia adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam kemajuan Indonesia dari pemikiran-pemikiran yang terbelakang. Kartini lahir di keluarga ningrat keturunan Jawa pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Pada masa di mana Indonesia masih disebut dengan nama Hindia Belanda. Kartini adalah putri Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, dan ibunya yang bernama Mas Ajeng Ngasirah, yang merupakan anak seorang kiai di Teluk Kawur, kota Jepara. Kartini merupakan anak kelima dan juga merupakan anak tertua dari 11 bersaudara. Karena berasal dari keluarga ningrat, Kartini bisa mendapatkan pendidikan dasar di ILS atau Europese Lager School dan berteman dengan anak-anak penjabat Hindia Belanda. Di sekolah inilah karakter diri Kartini mulai terbentuk. Kartini menjadi seseorang dengan pemikiran yang terbuka karena bergaul dengan beragam siswa, baik dari Indonesia maupun Belanda. Setelah lulus dari sekolah dasar, seperti tradisi pada saat itu, sang ayah tidak memperbolehkan Kartini untuk melanjutkan pendidikan formal karena adanya adat Jawa yang mengharuskan perempuan bangsawan menjalani pingitan sebelum menikah, yang mengharuskan Kartini dikurung di rumah karena dianggap sudah cukup umur untuk tunduk pada adat dan istiadat, tanpa adanya hubungan sedikit pun dengan dunia luar, sampai ada seorang laki-laki yang meminangnya. Meski berat hal yang harus Kartini jalani, ia tetap memiliki tekad kuat untuk terus belajar. Hal itu ia lakukan secara mandiri melalui buku-buku berbahasa Belanda yang ia pinjam dari sahabatnya, termasuk beberapa surat kabar dan majalah. Ia membuat Kartini banyak belajar, membaca, serta menulis surat kepada sahabat Belandanya, yaitu kepada Jacques Hendrik Abendanon dan Rosa Abendanon. Dari situlah Kartini mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa. Melalui pembacaannya terhadap berbagai buku, Kartini terinspirasi untuk memajukan wanita bumi. Ia menyuarakan masalah-masalah yang dihadapi wanita Jawa pada saat itu, seperti pembatasan dalam belajar dan kebebasan. Kartini juga menulis surat kepada sahabat pena Belandanya, seperti Rosa Abendanon yang berisikan tentang keluhan-keluhan kondisi wanita pribumi. Ia juga menunjukkan pemikiran yang kritis tentang budaya Jawa dan ketidakadilan terhadap perempuan, khususnya dalam hal pendidikan dan pernikahan paksa. Kartini mengusulkan agar mereka diberikan kesempatan untuk belajar, dengan harapan agar wanita pribumi dapat memperoleh kebebasan dalam menuntut ilmu dan pengembangan diri. Kartini menganggap ide emansipasi wanita sebagai suatu hal baru yang mampu mengubah pandangan masyarakat. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat, seorang bangsawan dan bupati di Rembang. Awalnya sebelum menikah, Kartini mempunyai gelar Raden Ajeng, namun setelah menikah, gelar tersebut berubah menjadi Raden Ayu. Meskipun berat bagi Kartini untuk menerima karena calon suaminya sudah menikah 3 kali, pada akhirnya Kartini mempersetujui pernikahan tersebut dengan persyaratan, di mana calon suaminya pada saat itu mempersetujui persyaratan yang diberikan dengan lapang dada. Akhirnya Kartini mendapatkan dukungan penuh dari sang suami untuk mendirikan sekolah wanita pertama di Rembang. Sekolah tersebut kini dikenal sebagai Gedung Pramuka, dan dari pernikahannya Kartini dikaruniai seorang anak bernama Sosialit Joyo Adiningrat.
Kartini wafat setelah 4 hari melahirkan, yang bertepatan pada tanggal 17 September 1904 di usia yang cukup muda, yaitu ke-25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Setelah Kartini wafat, Jacques Henry Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Kartini. Pada tahun 1911, buku pertama terbit dengan diberi judul Doch Duisternis Tachlich, yang arti harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu dengan judul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang, buah pikiran yang merupakan terjemahan oleh 4 saudara. Kemudian tahun 1938 keluarlah Habis Gelap Terbitlah Terang versi Ahmin Pane, seorang sastrawan pujangga baru. Di mana seperti yang kita tahu, buku tersebut diterbitkan setelah kematiannya, yang membuat makna dari Habis Gelap Terbitlah Terang memberikan simbol bahwa buku ini menjadi inspirasi bagi gerakan emansipasi perempuan di Indonesia melalui semangat serta jasanya untuk memajukan wanita. Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 tanggal 2 bulan Mei tahun 1964. Sehingga pada tanggal kelahirannya, yaitu 21 April, ditetapkan sebagai Hari Kartini di Indonesia untuk mengenang perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya di bidang pendidikan, dan sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi.